Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 55 akan mempresentasikan tentang modul 4 yaitu software flexing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fatah Desain Kemaulida dengan PM 210 320 1028 dan partner saya Kabita Ruby dengan PM 210 320 1020. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Kaos di Kaos Polos menggunakan software flexing. Keterlambatan biasanya terjadi karena penjadwalan produksi yang digunakan tidak menggunakan prioritas yang tepat dan karena penjadwalan produksi hanya menggunakan perkiraan berapa lama waktu pekerjaan produk dapat diselesaikan. Simulasi merupakan suatu cara untuk melakukan evaluasi dan perbaikan suatu sistem yang meliputi entitas, aktivitas, sumber daya, dan kontrol melalui suatu imitasi model yang dibuat menggunakan program komputer. Oleh karena itu, peneliti ingin mengevaluasi kinerja sistem produksi kaos di perusahaan konveksi kaos polos. Melalui simulasi yang dilakukan, maka dapat dilihat ukuran kinerja dari sistem yang diamati, sehingga akan diperoleh output berupa usulan perbaikan dalam hal produksi dimaksimumkan dengan cara menggunakan software flexing untuk menanggulangi antrian pada saat memproduksi kaos. Cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu menambah mesin pengupasan pada mesin potong agar proses produksi lebih lancar. Summary Report menyatakan aktivitas produksi kaos pada kaos polos terjadi 32.400 detik atau 9 jam kerja dalam satu hari. Stasiun kerja yang memiliki performansi processing tertinggi yaitu mesin ukur dengan nilai 99,89%. Sedangkan mesin yang memiliki performansi processing terendah yaitu stasiun kerja pemasangan logo dengan nilai performansi processing sebesar 92,49% dan idle sebesar 7,50%. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar tidak terjadi idle pada mesin dapat ditambahkan mesin agar proses produksi bisa berjalan dengan baik. Kita masuk ke pendahuluan. Pertambahan jumlah angkatan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan permasalahan pengangguran yang cukup kronis. Penanggulangan masalah pengangguran telah dilakukan oleh pemerintah dengan mencanangkan gerakan kewirausahaan. Dalam penjabaran tersebut diperlukan pemotivasian dan pemberian contoh yang nyata pada calon pelaku usaha agar mempunyai motivasi yang tinggi untuk memulai usaha baru dan membuka lapangan kerja baru juga. Dalam sebuah penelitian dijelaskan, menumbuhkan semangat berwirausaha diperlukan upaya banyak pihak, khususnya diri sendiri. Maka sangat tepat jika sejak dini memperkenalkan kewirausahaan kepada para remaja, baik melalui kegiatan belajar atau ikut berdagang dengan orang lain. Hal tersebut secara perlahan akan membentuk mental usaha yang pada waktunya akan mendorong orang untuk menjadi pelaku usaha. Sejatinya, kegiatan usaha adalah sebuah kemampuan diri di dalam menjalani aktivitas kehidupan namun berbentuk kegiatan niaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagaimana tersebut di atas, salah satunya dapat mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan. Sejatinya, kegiatan ini membantu para peserta di dalam mengenal usaha, hal-hal apa saja yang diperlukan dalam membangun usaha, bagaimana sikap dan perilaku berwirausaha, termasuk biaya dan fasilitas yang diperlukan. Bagi pemula, tentu semua itu adalah tahap awal dalam membangun minat atau dikenal dengan semangat berwirausaha. Tentu, dengan mengikuti kegiatan pelatihan akan didapat gambaran sederhana tentang usaha, khususnya mendapatkan pengetahuan tentang pengalaman berwirausaha dari para pelatih, sehingga para peserta memiliki persiapan diri jika suatu saat hendak menjalankan sebuah bisnis. Menurut Edi Suryanto, kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Tujuan kewirausahaan adalah untuk menghasilkan produk atau memberikan pelayanan jasa yang kreatif dan inovatif, memberikan nilai lebih, menghasilkan profit dan menciptakan lapangan kerja, dan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ada 3 komponen yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan teknologi. Akumulasi modal atau capital accumulation mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja. Pertumbuhan penduduk pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti tenaga kerja lebih produktif, dan banyak dengan jumlah penduduk yang besar akan memperbesar ukuran pasar dalam negeri. Pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan, pemerataan, dan sustainabilitas. Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Eksistensi UMKM memang tidak dapat dilakukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi terutama pasca krisis ekonomi. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang akan membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Persoalan utama yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global, namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi, dan lain-lain. Kaos polos adalah suatu UMKM yang bergerak di bidang konveksi sablon. Proses produksi kaos pada usaha konveksi kaos polos dimulai dari tahap penerimaan order, tahap pemesanan bahan baku, dan tahap proses produksi. Usaha konveksi kaos polos merupakan penjadwalan produksi secara konvensional. Penjadwalan produksi yang digunakan memiliki permasalahan yaitu keterlambatan dan memenuhi target waktu penyelesaian pesanan. Permasalahan yang terjadi di usaha konveksi kaos polos adalah perlu adanya perbaikan pada penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi yang digunakan memiliki permasalahan yaitu keterlambatan dalam memenuhi target waktu penyelesaian pemesanan. Keterlambatan yang terjadi karena penjadwalan produksi yang digunakan tidak menggunakan prioritas yang tepat. Melalui simulasi yang dilakukan, maka dapat dilihat ukuran kinerja dari sistem yaitu diamati produksi kaos di kaos polos sehingga akan diperoleh output berupa usulan perbaikan dalam hal produksi dimaksimumkan. Simulasi berdasarkan pengertian tersebut merupakan suatu cara untuk melakukan evaluasi dan perbaikan suatu sistem yang meliputi entitas, aktivitas, sumber daya, dan kontrol melalui suatu imitasi model yang dibuat menggunakan program komputer. Model simulasi seringkali dibuat menggunakan program yang ditujukan khusus untuk pemodelan. Studi kasus pada penelitian kali ini adalah sistem produksi kaos di kaos polos yang merupakan perusahaan industri yang bergerak pada bidang konveksi. Dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan simulasi model produksi kaos dibantu dengan software Flexim. Flexim merupakan ilustrasi dari model yang dibangun untuk mengetahui berapa persentase waktu idle dan persentase processing atau bekerja. Flexim juga dapat melakukan simulasi atau penambahan skenario agar tidak terjadinya penumpukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan proses produksi secara optimum dalam ruang dan waktu dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan kelancaran, serta efisiensi waktu dan biaya. Bab 2. Metodologi penelitian. Flexim merupakan perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software Flexim dan output yang dihasilkan digunakan untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari PT Kaos Polos sehingga didapatkan data sekunder. Data ini akan menjadi input pada pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan dan breakdown. Kegiatan inspeksi memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut, yaitu tabel 2.1 data pengamatan pengemasan sebagaimana disajikan dan ada tabel 2.2 data pengamatan inspeksi. Setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin kombiner dan dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Lalu yang kedua ada tahap pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah untuk menentukan model simulasi dengan software Flexim. Berikut ini adalah langkah penyelesaian masalah. Dimulai dari lalu ada studi literatur dan studi lapangan, lalu ke perumusan masalah.
Setelah itu, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu, pada pengumpulan data, terdiri data-data layout, lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan dan breakdown. Lalu, pengolahan data menggunakan self-reflection. Lalu, kita verifikasi. Lalu, kita tentukan valid atau tidaknya. Jika sudah valid, maka langsung menuju ke hasil dan pembahasan, lalu ke kesimpulan dan saran, dan selesai. Penjelasan langkah-langkah pemecahan masalah dimulai dari mulai. Mulai merupakan tahap paling awal sebelum melakukan penelitian, dapat digunakan sebagai persiapan penelitian. Yang kedua, studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data melalui buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan maupun jurnal. Yang ketiga, studi lapangan, yaitu dilakukan pengamatan secara langsung di lokasi kegiatan atau objek yang diliti. Yang keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan, yaitu untuk menanggulangi permasalahan bottleneck yang terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Lalu penentuan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh, yaitu hanya sebatas model simulasi sistem diskrit, proses produksi produk kaos di PT Kaos Polos. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan rumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan, yaitu untuk mengetahui lokasi bottleneck, serta tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan presentasi ideal dan kualitas produk. Manfaat penelitian ini adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya manfaat bagi peneliti bagian perencanaan proses produksi produk kaos di Kaos Polos, yaitu agar dapat menanggulangi permasalahan bottleneck yang terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Lalu pengumpulan data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian pada studi kasus hari ini, yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan dan breakdown. Lalu pengolahan data berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Data pada penelitian kali ini diolah menggunakan self-reflection. Verifikasi adalah proses penyusunan laporan penelitian yang digunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan. Lalu validasi dilakukan agar bisa membuktikan tentang kebenaran data yang diteliti. Lalu hasil dan pembahasan, yaitu di tahap ini didapatkan hasil mengenai pengolahan data pada self-reflection. Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk memperjelas data yang ada untuk menambah penyelesaian permasalahannya. Lalu ke kesimpulan dan saran, bagian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu pernyataan secara singkat dari analisa yang dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Selesai tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian serta penutup dari penelitian tersebut. Lalu selesai, yaitu pengolahan data selesai dengan hasil yang akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan buatan layout dulu. Kita akan membuat layout research di sini. Langsung kasih posisi sini. Selanjutnya kita view. Nanti kita kasih posisi lagi di spesifiknya. Itu kita akan membuat memakai combiner. Combiner kita kasih view lagi buat penyimpanan sementara. Selanjutnya kita kasih conveyor dulu. Conveyor ke
hanya conveyor di sini. Kita harus grading ke arahnya, bisa mengikuti alur. Selanjutnya kita kasih rak di sini. Nah, juga jangan lupa kita kasih touch untuk mudahnya teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan this picture ini operator di sini sama transporter. Jangan lupa text executor. Setelah melakukan semuanya, kasih garis dulu mengikuti alur. Jangan lupa kita kasih sumber power. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. Dan seterusnya. Dan setelah membuat layout yang benar, kita masukkan datanya. Seperti modul sebelumnya, kita menggunakan shoot, bukan di extract dari datanya. Lalu dari hasil data tersebut kita akan masukkan ke dalam mesin inspeksi. Nah, berikut data. Jangan lupa yang melakukan dengan default stream. Ini untuk settingan istirahatnya kita sudah setting di jam 12 sampai jam 1. Itu kita juga akan meeting di sumber foto untuk memisahkan yang hitam yang putih tadi triggers zeta color berikutnya indicator sampai grading. Ini menggunakan time tracking atau waktu istirahatnya. Jangan lupa kita kasih this
decision point untuk menentukan arah dari konveyornya. Berikut lalu kita coba untuk run, apakah bisa. Speednya kita tambah. Ini sudah bisa berjalan. Stop dulu. Situ kita menuju ke dashboard. Ada dashboard. Di sini pakai WIP yang ini. Select objek. Ya, select yang processor, use combiner, jangan lupa. Ya, select. Lalu kita apply. Selanjutnya kita memakai setbar, check, search, processor, view, combiner. Kita di sini akan memakai ya idle processing sama block. Jadi yang kan asing dipakai yang dipakai yang ini kita push dulu itu kita hapus exit kita apply. Lalu kita reset run dulu, lalu kita run lagi. Itu dari runningan tadi. Lalu kita ke laporannya. Berikut adalah hasil dari kami. Di sini saya akan pembahasan. Untuk validasi kita mendapatkan dari gambar di atas merupakan hasil linear distribution yang menunjukkan tiga model distribusi yaitu dengan relative score. Yang pertama yaitu paling tinggi yaitu sebesar beta 90,32, yaitu Johnson SP sebesar 83,06 dan gamma E sebesar 81,45. Dari hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk memastikan karena memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu distribusi beta sebesar 22,3. Berikut yang kita akan masukkan codingan. Dari hasil outputnya kita mendapatkan
dari box hitam, box putih, sumber produk, sumber palet, kemudian sementara 1, dan kemudian sementara 2 sebanyak 0. Dan pada pengemasan, inspeksi mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, dan pada rak 1 sebanyak 64, pada rak 2 sebanyak 40. Dari hasil dashboard stackbar kita mendapatkan untuk sumber produk dan sumber palet memiliki presentasi blocket sebesar 15,78 dan 4,36. Pengemasan memiliki presentasi idle atau waktu istirahat sebesar 0,2% dan persentase processing sebesar 99,80. Inspeksi memiliki presentasi istirahat sebesar 58,71% dan persentase processing sebesar 41,29%. Mesin packaging 1 memiliki persentase idle sebesar 0,5% dan persentase processing sebesar 99,81%. Mesin packaging 2 memiliki idle sebesar 0,98% dan persentase processing sebesar 98,89%. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase istirahat sebesar 5%. Dari hasil berikut kita mendapatkan analisa output sebagai berikut. Ini dapat diketahui pula bahwa mesin packaging 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,98% dan persentase processing sebesar 99,89%, di mana merupakan presentasi processing tertinggi apabila dibandingkan entitas yang lain. Kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Produktivitas stasiun kerja packaging produk kaos pada kaos polos di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging untuk melakukan pemecahan masalah, menentukan kemacetan, dan mengetahui aktivitas stasiun kerja packaging untuk produk kaos pada PT Kaos Polos menggunakan software Flexim yang mengeluarkan output simulasi permasalahan model yang terdiri di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada produk yang masih diproses, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentase idle 0,98% dan presentase processing yang paling tinggi yaitu 99,89%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck atau kemacetan. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi pada proses inspeksi sebesar 58,71%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses inspeksi. Dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai, untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dan dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan perbaikan umur mesin dan komponen yang dipakai, sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah bisa dipastikan siap dipakai. Terima kasih.